11 tahun lamanya dia tinggal di kerajaan Bunian dan membina kehidupan rumah tangga di sana. Saat memutuskan kembali pulang ke dunia nyata, dia pun menjelma menjadi seorang dukun yang andal. Nek Juhai adalah seorang dukun kampung yang sangat terkenal kemampuan ilmunya. Penyakit atau hal apa saja yang disebabkan oleh gangguan non-medis, insya Allah bisa sembuh berkat tangan dingin perempuan yang telah uzur ini. Kabarnya ilmu perdukunan itu diperoleh Nek Juhai dari saudara suaminya yang berasal dari kerajaan Bunian. Memang, semasa muda dia telah menikah dengan bangsa Bunian. Dari pernikahannya dengan orang Bunian ini, Nek Juhai memperoleh 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Semua anaknya tinggal bersama mertuanya di kerajaan Bunian. Tidak seorang pun anaknya mau tinggal bersamanya. Meski demikian, pada waktu-waktu tertentu anak cucunya berkumpul di rumahnya. Kedatangan mereka itu tidak dapat dilihat orang biasa, kecuali oleh mereka yang memiliki kemampuan indera keenam. 2 bulan sebelum Nek Juhai meninggal dunia, persisnya di akhir tahun 2007 silam, beliau telah mengobati penyakit orang wanita. Penyakit yang dialami wanita ini sangat susah diobati melalui medis. Bahkan beberapa orang dukun atau paranormal yang mengobatinya juga tidak berhasil. Suatu hari ada orang yang mengatakan pada wanita itu bahwa ada seseorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja, termasuk penyakit yang dideritanya. Suatu hari ada orang yang mengatakan kepada wanita itu bahwa ada seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja. Orang itu memberikan alamatnya. Karena wanita ini ingin sembuh dari penyakit yang sudah dideritanya hampir selama 7 tahun, maka wanita itu pun meminta untuk menemaninya pergi berobat ke rumah Nek Juhai. Sulit untuk menemukan alamatnya. Semua orang di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pasti mengenalnya. Nek Juhai tinggal di rumah yang cukup sederhana dan masih sangat asri lingkungannya. Wanita itu adalah bibiku, itu saja Ani. Saat itu Nek Juhai menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah. Beberapa orang pasiennya terlihat antri menunggu giliran untuk diobati penyakitnya. Umumnya yang berobat padanya adalah pasien yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis di rumah sakit. Seperti penyakit yang diderita oleh bibiku yang memang diduga kuat, termasuk penyakit non-medis. Hasil tes darah di laboratorium menunjukkan bibi tidak menderita penyakit. Fungsi darah, lever, ginjal, paru-paru, dan jantungnya normal. Anehnya, tiap pukul 12 siang dan pukul 12 malam, rasa sakit menyerang hampir di seluruh bagian tubuhnya. Malam sebelum penyakit itu datang, Bi Ani mendengar suara lolongan anjing di kejauhan. Suaranya sayup-sayup hingga sang anjing itu terdengar berada di samping rumah. Tanggungannya membuat bibi meraung-raung ketakutan. Perut Bi Ani seketika terasa seperti ditusuk ribuan jarum dan kepalanya seperti dipalu. Yang tak kalah aneh, hanya Bi Ani seorang yang mendengar suara lolongan anjing itu. Sedangkan orang lain yang berada di sekitarnya tidak mendengarnya.
Kau diguna-gunai orang, nak, kata Nek Juhai setelah memeriksa keadaan Bi Ani. Apa yang melakukannya, Nek? Tanya Bibi. Nek Juhai menggelengkan wajahnya. Kabarnya dia memang tidak pernah mau menyebutkan orang yang melakukan serangan ilmu gaib. Tak penting kau ketahui siapa orangnya. Yang penting adalah kau bisa sembuh, katanya setengah berbisik. Nek Juhai kemudian menyiapkan mangkok kaca berisi air putih, bunga rampai, dan jeruk purut. Setelah membaca mantra, jeruk purut dia belah menjadi 2 bagian sama besar. Salah satu belahan jeruk dia letakkan di telinga kanannya. Aneh, potongan jeruk ini sepertinya dia pergunakan persis, tak ubahnya seperti HP. Rupanya dia berkomunikasi dengan keluarga suaminya yang berada di alam bunian. Aku hanya bisa mendengar kata-kata yang diucapkan Nek Juhai saja. Setelah selesai berhubungan dengan alam gaib, tiba-tiba ada benda berbentuk bundelan dibungkus kain putih jatuh ke dalam mangkuk. Aku terperangah melihatnya. Jelas sekali bundelan kain itu jatuh dari atas. Padahal rumah Nek Juhai atapnya terbuat dari seng dan tidak ada orang yang menjatuhkannya. Nek Juhai membuka bundelan itu dengan sangat berhati-hati. Setelah terbuka, isinya boneka terbuat dari kayu. Seluruh tubuh boneka ditusuk dengan puluhan jarum dari kepala hingga kaki. Ini diumpamakan seperti tubuhmu, nak, kata Nek Juhai menjelaskan. Setelah jika bibi kambuh, perut dan kepalanya seperti ditusuk 1000 jarum, gumamku dalam hati. Juhai lalu membungkus boneka kayu itu dan membakarnya hingga hangus. Ya, kau menginap beberapa malam di rumah nenek. Ada pengobatan lanjutan yang harus kau jalani. Besok pagi sebelum berkumandang suara azan subuh, kau harus mandi air bunga rampai, tutur Nek Juhai. Tentu saja bibi dan aku menyetujuinya. Itu sengaja aku mencari kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Nek Juhai. Untunglah dia punya waktu untuk bercerita karena setelah pukul 8 malam dia memang tidak lagi menerima pasien. Orang-orang, nenek bersuamikan orang bunian. Bagaimana ceritanya nenek bisa bersuamikan orang bunian, Nek? Tanyaku. Mendengar pertanyaan ini, Nek Juhai hanya tersenyum. Kau mau mengetahui kisah nenek bersuamikan orang bunian? Juhai malah balik bertanya. Aku tersenyum. Ya, itulah yang saya dengar dari banyak orang. Saya harap Nenek Sudi menceritakannya pada saya, ujarku. Nek Juhai menarik napas berat. Sorot matanya yang teduh itu berubah kosong, seperti menerawang jauh. Lalu pelan-pelan dia bertutur. Inilah kisahnya. Aku baru berusia 5 tahun. Ayahku meninggal dunia. Setelah ayah meninggal, ibu memutuskan tetap menjadi janda. Untuk menghidupiku, ibu bekerja mengambil upahan merumput di sawah tetangga. Memang, setelah kepergian ayah, hidupku semakin miskin dan penuh dengan penderitaan. Sehari kadang makan hanya sekali. Paman dan bibiku juga hidupnya miskin. Untuk menghidupi keluarganya saja sulit, apalagi untuk membantu aku dan ibuku. Setelah lama mengidap penyakit asma, ibuku akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Perasaan hatiku sangat sedih. Bahkan sampai ada niat untuk bunuh diri.
Tapi untunglah hal itu tidak aku lakukan. Selama berhari-hari aku larut dalam kesedihan. Kepergian ibu rasanya begitu cepat. Pada siapa lagi aku menggantungkan hidupku? Suatu hari di suatu pagi saat hujan gerimis, aku pergi berziarah ke kuburan ibu. Lama aku duduk termenung di tengah hujan gerimis. Waktu itu tiba-tiba terdengar suara seseorang ibu-ibu menegurku. Sudahlah, jangan lagi bersedih. Jika ibumu tahu kau seperti ini, dia pasti sangat bersedih juga di alam sana, kata ibu-ibu itu. Mendengar ada suara, maka aku sangat terkejut dibuatnya. Ibu siapa? Mengapa ibu tiba-tiba ada di sini? Tanyaku merasa heran. Maklum saja, selama ini aku belum pernah melihat sosok perempuan parubaya ini. Aku begitu terkesima melihat kecantikan wajahnya. Di desaku sepertinya tidak ada perempuan secantik dia. Namaku Habibah, sahutnya dengan ramah. Dia lalu tersenyum sambil memandang wajahku. Sorot matanya tajam menyejukkan perasaan hatiku. Dari busana yang dipakainya, Ibu Habibah jelas istri orang kaya. Ia terlihat dari perhiasan emas yang menghiasi leher dan pergelangan tangannya serta cincin di jari manisnya. Aku kian terkagum-kagum melihatnya. Semua yang hidup akan merasakan mati. Beberapa hari lalu ibumu meninggal dunia. Suatu saat kita juga akan mengalami peristiwa yang sama. Kau harus tabah dan ikhlas menerimanya, kata Ibu Habibah menasehatiku. Sekarang aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hidupku sebantang kara di dunia ini. Rasanya lebih baik aku mati saja, jawabku berkeluh kesah. Air mataku seketika kembali deras mengalir. Siapa bilang kau tak punya siapa-siapa? Jika kau mau, kau bisa tinggal bersama ibu, katanya sambil mengusap rambutku. Hangat kurasakan menjalar ke sekujur tubuhku. Mendengar Ibu Habibah berkata demikian, aku merasa tak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Benarkah ibu mau memberiku tumpangan hidup? Tanyaku sambil menyusut air mata. Ibu Habibah tersenyum menyejukkan. Percayalah, ibu pasti akan menganggapmu seperti anak ibu sendiri. Mari ikut ibu, ajaknya. Dia lalu menuntunku keluar dari areal kuburan. Di depan tanah pemakaman sudah menunggu mobil sedan mewah. Bagai terhipnotis, aku mengikuti saja ajakan Ibu Habibah yang menyetir sendiri mobil sedannya itu. Sekitar seperempat jam mobil yang dikemudikan Ibu Habibah meninggalkan desaku. Ada keanehan yang kurasakan. Semula di kiri kanan jalan, aku hanya melihat hamparan persawahan serta rumah-rumah gedek dan semi permanen milik penduduk. Tapi pemandangan yang kulihat kemudian bertukar menjadi perumahan mewah dan jalan beraspal yang sangat licin. Mobil-mobil mewah hilir mudik di jalan raya. Penduduk yang tinggal di sepanjang jalan sepertinya semua keluarga kaya. Mereka tinggal di perumahan elit lengkap dengan fasilitas kemegahannya. Ada kolam renang dan halaman yang asri. Bu, kita sekarang berada di mana? Tanyaku terheran-heran. Maklum saja, selama ini aku memang tidak pernah melihat rumah-rumah mewah seperti yang ada di depan mataku itu. Duhai, ketahuilah,
Kini kau berada di alam goib. Bangsamu menyebut kami orang bunian, kata Ibu Habibah menjelaskan. Mendengar penjelasan Ibu Habibah, jantungku berdebar-debar ketakutan. Duhai, jangan cemas dan merasa takut. Ibu akan melindungimu dan menjaga keselamatanmu. Ibu beragama Islam dan sudah berulang kali pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Kita ini sesungguhnya bersaudara, dan persaudaraan sesama muslim itu digambarkan oleh baginda Rasulullah Subhanahu wa taala seperti bangunan tubuh kita. Jika ada salah satu anggota tubuh kita sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakannya, ujar Ibu Habibah dengan tutur kata lemah lembut. Dia seolah-olah dapat membaca kegelisahan hatiku. Mendengar Ibu Habibah berkata begitu, perasaan hatiku menjadi tenang kembali. Mobil pun terus bergerak di atas jalan yang amat licin. Tak berapa lama kemudian, mobil berbelok ke sebuah rumah paling mewah di antara perumahan yang berada di sekitarnya. Apakah ini rumah Ibu Habibah? Bisik hatiku, heran dan kagum. Halaman rumah itu sangat luas dan tertata rapi dengan bunga-bunga yang indah. Ada juga kolam renang yang berair sangat jernih. Menurut hematku, rumah dinas gubernur saja yang pernah kulihat tidak sebagus dan semewah rumah Ibu Habibah. Kita sudah sampai. Ini rumah ibu, kata Ibu Habibah. Aku bengong seperti seekor rusa masuk kampung. Ibu Habibah lalu mengajakku turun dan menuntunku masuk ke beranda rumah. Di depan pintu, seorang pemuda menyambut kedatangan kami. Ibu membawa siapa? Tanya pemuda itu yang sepertinya adalah putra Ibu Habibah. Wajahnya sangat tampan. Di kampungku pasti tidak ada remaja setampan dia. Dia bernama Juhai. Ibu temukan dia menangis di pusara kedua orang tuanya, jawabnya. Lalu sambil melirik ke arahku, Ibu Habibah menyambung. Juhai, ini anak ibu, namanya Haikal. Aku dan Haikal kemudian saling berjabat tangan. Ketika itu muncul juga seorang anak berusia 10 yang kemudian ketahui bernama Haidar. Dia adiknya Haikal. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat ruang tamu rumah Ibu Habibah sungguh megah. Semua perabotan rumah tangga di ruangan itu terbuat dari kayu pilihan dan berukir indah. Aku tergagum-gagum melihatnya. Ibu Habibah lalu mengajakku ke kamar yang diperuntukkan buatku. Interior dalam kamar ini tak ubahnya seperti kamar tidur putri raja. Ranjangnya terbuat dari kayu jati dan dilapisi emas. Meja rias berukir sangat indah dan bingkai kacanya dilapisi emas. Dalam kamar tidur itu terdapat juga toilet yang harum dan bersih. Aku juga diperlihatkan baju yang disimpan dalam lemari, yang sepertinya juga telah dipersiapkan buatku. Aku terbelalak melihat baju-baju yang semuanya baru dan terbuat dari sutra itu. Setelah aku berganti pakaian dan tak lagi terlihat seperti gadis kampung, namun telah menjalma bak seorang putri, aku diminta menghadap ke ruang keluarga. Di ruang itu Ibu Habibah duduk bersama seluruh anggota keluarganya. Di sebelahnya duduk Pak Abu Bakar, suaminya. Ibu sudah bercerita kepada Bapak tentang dirimu. Bapak sangat terharu mendengarnya.
Tinggallah bersama kami di sini beberapa waktu yang kau kehendaki. Kami akan mengajarimu ilmu pengobatan berbagai penyakit. Di sana ada beberapa orang tabib. Nanti Bapak akan meminta mereka mengajarimu ilmu pengobatan berbagai penyakit. Ilmu pengobatan itu penting bagimu sebagai bekal hidupmu di duniamu nanti, jika kau memutuskan untuk tinggal di sana, papar Ibu Habibah. Bapak mohon, tinggallah bersama kami beberapa tahun di sini. Bapak dan Ibu telah sepakat mengangkatmu sebagai anak angkat kami. Kami berdua akan menyayangimu seperti menyayangi anak kandung kami sendiri. Kebetulan, kami memang tidak dikarenai anak perempuan. Besok kami akan mengadakan acara pengangkatanmu sebagai anak angkat kami agar warga di sini mengetahuinya. Tambah Pak Abu Bakar, suami Ibu Habibah. Pak Abu Bakar ini ternyata salah seorang menteri di kerajaan Bunian. Tiap hari dia keluar masuk istana raja. Ibu Habibah juga masih kerabat raja. Ketika aku dinobatkan sebagai anak angkat, semua pembesar istana datang menghadirinya, termasuk juga rakyat jelata. Yang sangat membanggakan perasaanku, raja dan permaisurinya turut datang memberikan ucapan selamat. Pak Abu Bakar mengadakan pesta rakyat dan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Aku benar-benar merasa menjadi putri negeri kahyangan. Aku dikenalkan pada keluarga besar Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah. Mereka semua baik-baik dan sangat ramah. Begitulah hari-hari kulalui dengan tinggal di dunia orang Bunian. Kehidupan di sana seperti kehidupan kita di dunia ini. Hanya saja di dunia orang Bunian, matahari selalu bersinar cerah dan udara dingin sepanjang siang dan malam. Di sana tak ada polusi udara karena pepohonan tumbuh subur, lingkungan hidup tertata rapi. Tinggal bersama keluarga Pak Abu Bakar selain bermain dan menikmati masa remaja bersama Haikal dan gadis-gadis sebaya aku. Pagi hari aku juga belajar ilmu pengobatan dari tabib istana yang datang ke rumah. Di sana juga terdapat tempat rekreasi yang berada di luar kota. Aku bersama Haikal sering mengunjungi tempat rekreasi tersebut. Hingga akhirnya tumbuh benih cinta di hati kami berdua. Rupanya Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah mengetahui hal ini. Sampai suatu malam aku dan Haikal dipanggil untuk menghadap mereka. Duduk di hadapan Ibu Habibah dan Pak Abu Bakar, aku menundukkan wajah seperti orang bersalah. Denyut jantungku berdebar-debar tak karuan. Haikal, saya ingin bertanya kepadamu. Mohon dijawab dengan jujur. Apakah kau mencintai Juhai? Tanya Pak Abu Bakar tiba-tiba. Benar ayah, Haikal sangat mencintainya. Jawab Haikal. Bagaimana denganmu Juhai? Apakah kau mencintai Haikal? Tanya Ibu Habibah. Aku hanya mengangguk malu-malu. Karena kalian sudah saling mencintai, ayah dan ibu akan menikahkan kalian besok pagi, kata Pak Abu Bakar memutuskan. Aku terkejut mendengar keputusan Pak Abu Bakar. Mengapa pernikahan itu dilangsungkan mendadak, pikir hatiku. Pernikahan itu benar-benar terjadi saat aku membuka jendela kamar di halaman rumah sudah siap perlengkapan pesta. Bahkan kamar tidurku sudah dihiasi seperti layaknya kamar pengantin. Kapan mereka melakukannya? Bisik hatiku terheran-heran. Singkat cerita, akad nikah telah siap. Saat itu aku teringat pada almarhum ayah dan ibu.
Aku menangis terharu dan bahagia lalu memeluk Ibu Habibah yang sebentar lagi akan menjadi mertuaku. Demikianlah kisah yang kujalani di negeri Bunian. Setelah 10 tahun membina rumah tangga, aku dikaruniai 2 orang putra dan 2 orang putri. Hingga pada suatu malam, nenek bermimpi bertemu dengan almarhum ayah dan ibu. Dalam mimpi ini mereka menangis karena kuburannya tidak pernah aku ziarahi. Aku sampai menangis dan berjanji pada mereka akan datang berziarah. "Yuhai, kau mimpi apa?" tanya Mas Haikal. Kuceritakan mimpi yang barusan ku alami. "Besok kita pergi berziarah, bawa anak-anak," kata suamiku. Mendengar suami berkata begitu, aku merasa bahagia. Ketika kami berziarah di kuburan kedua orang tuaku, ternyata ada beberapa warga melihat kehadiranku. Mereka tidak percaya. Tapi setelah kuyakinkan, mereka baru percaya bahwa aku adalah Juhai. Rupanya aku telah menghilang selama 11 tahun lebih. Berita kepulanganku setelah 11 tahun menghilang dari desa menghebohkan warga. Semua keluargaku menyambutku dengan penuh haru. Mereka sampai mengadakan kenduri selamatan dan meminta agar aku tinggal di desa. Berat rasanya untuk menolak permintaan mereka. Juga berat meninggalkan suami dan anak-anak yang tinggal di alam berbeda. Keluargamu memintamu agar kau tinggal bersama mereka. Sebaiknya kau penuhi keinginan mereka, kata suamiku menjelang tidur di dalam kamar rumah bibi. Bagaimana dengan dirimu dan anak-anak kita? Tanyaku. Anak-anak biarlah tinggal bersama neneknya. Karena kehidupan mereka ada di sana, bukan di sini. Sedangkan aku bisa setiap saat berada di sisimu, dan kau bisa datang menjenguk anak-anak kita setiap saat, jawab suamiku. Syukur alhamdulillah 11 tahun setelah aku pergi meninggalkan desa, kehidupan ekonomi paman dan bibi membaik. Mereka sudah bisa membangun rumah gedung. Keponakanku juga bisa sekolah sampai meraih gelar sarjana. Tak hanya itu, jalan-jalan di kampungku juga sudah dibangun aspal. Bahkan, paman juga berjanji akan membuatkan rumah buatku di tanah pusaka peninggalan almarhum ayah jika memang aku tinggal menetap di desa. Jika itu sudah menjadi keputusanmu dan suamimu merestuinya, kami tidak bisa bilang apa-apa kecuali mendukung rencanamu. Di desamu kau bisa mengobati berbagai penyakit yang diderita warga di sana, kata ayah mertuaku. Terima kasih, Pak, jawabku sambil sujud di kakinya. Setelah berpamitan, aku diantar mobil sedan yang dikemudikan suamiku. Ya, aku memilih pulang ke kampung halamanku yang pernah aku tinggalkan belasan tahun lamanya.